Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah taala dapat kita lanjutkan dars kita, kajian kita masih dalam pembahasan tauhid rububiyah, dan pembahasan malam ini adalah tentang apa judul? Ada yang tahu judulnya? Ada judul ya bang? Apa pembahasan malam bang? Apa? Baik, betul. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Itu di judul di situ salah. Tidak penyimpanan, penyimpangan. Tipnya beda, ketiknya. Penyimpangan dengan penyimpanan beda. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita mempelajari penyimpangan-penyimpangan. Berarti mempelajari keburukan. Apakah kita untuk ingin melakukannya? Oh tidak. Semoga Allah Ta'ala merahmati penyair yang berkata, "Araftu syarra la li syarra, lakin litawakkihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengetahui keburukan dari hal-hal yang baik itu. Dipelajari dinya yang buak-buak itu dari nanelok, bukan ingin melakukannya, enggak dikojon lah, tapi untuk kehati-hatian agar tidak tertimpa diri kita dari keburukan tersebut. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataannya Hudzaifah bin Yaman, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik. Tetapi aku, kata Hudzaifah bin Yaman, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang yang buah-buah. Nanti elok ditanya ndeknya. Apa sebab Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang perkara-perkara yang buruk-buruk? Baik, makhafatan ay yudrikani.
makhafatan an yudrikani. Saya khawatir yang buruk-buruk itu, yang jelek-jelek itu, dan tak elok tadi menimpa diri dan kononnya, menimpa diriku. Itu dia sobat. Maka untuk itu, kita mempelajari tentang penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah agar tauhid kita murni. Nyanan murni itu yang dicari. Kalau ome kan ome murni nih yo kan? Itu dia. Jadi kalau ada yang menyebut Islam murni ang manyinya, jawab dia lah murni nan codo aku. Kalau murni mikir terus lancar malah. Tapi kalau murni salam juga yang sapu tangan tu ndak ada lah. Allah musta'an. Dan murninya tauhid seseorang itu mesti kita jaga. Ala lillahi dinul khalis. Untuk Allah Ta'ala adalah agama yang murni. Coba apa nan murni itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, dan ini yang sering dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan tentang makna ikhlas dan murni. Seperti susu sapi yang keluar dari tubuhnya sapi. Dalam tubuh sapi itu ada darah, ada cairan dan lain sangku Allah. Tak apa isi, tapi begitu keluar susu putih bersih, lomak segar, sehat lain. Masya Allah. Maka untuk itulah dalam diri manusia ini ada yang jelek, ada yang buat, ada yang tak elok. Maka dalam ibadah kita kepada Allah yang diminta adalah ala lillahi dinul khalis. Agama yang murni, tidak tercampuri oleh apapun. Makanya kata guru-guru kita dulu, kalau Buya Jufri itu ngaji, kan di zaman beliau kajian itu disebutnya kajian tauhid, kajian akidah. Beliau mencontohkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima tauhid kita apabila tercampur dengan kesyirikan. Manakala satu susu sebelahmu atau satu wadah masuk seketik nanti elok dalam tai, maka di saat itu ndak mau minum. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh, tidak menerima ketika kita berbuat syirik kepadanya. Untuk itulah kita pelajari penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Terkait tentang penyimpangan-penyimpangan tauhid rububiyah ini, maka ia terbagi pada dua. Al-ilhad fi tauhid rububiyah itu terbagi pada dua. Yang pertama namanya nawaqid dengan dot, nawaqid dengan dot ujungnya. Yang kedua namanya nawaqis dengan sad ujungnya. Apa bahasa Arab? Nawaqid adalah pembatal-pembatal tauhid rububiyah. Berarti nawaqidu tauhidir rububiyah. Yang kedua adalah nawaqisu tauhidir rububiyah, yang mengurangi nilai-nilai tauhid rububiyah. Kalau dibuat nan condo itu, diyakini nan condo itu, aku yang tinilai. Maknanya kalau nawakid batal dehnya. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau berbuat syirik kalian, kita jatuh di dalam syirik godang, maka sungguh batallah semua amalan kalian. Ada timo dan Ta'ala deh. Tapi kalau nawakis, maka dia tidak jatuh ke dalam apa? Syirik besar, tapi syirik ketek. Namun syirik kecil itu hanya untuk membedakan dengan syirik besar. Jangan dipahami bahwa syirik kecil ini asghar kecil itu maknanya bukan dipahami ketek dosanya mah. Tidak, sebab syirik kecil adalah lebih besar dosanya daripada daripada dosa besar. Syirik itu tidak ada dosa nang ketek roh. Ada dosanya yang mengeluarkan dari Islam, ada dosanya yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi lebih godang daripada dosa besar.
dosa-dosa besar, atau dosa godang dan paling godang. Tapi nya tidak keluar dari Islam. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nawaqis berarti pengurang. Nanti kita berikan insyaallah. Nawaqid pengurang, pembatal-pembatal tauhid rububiyah. Batal tajul itunya. Tak sah solat lah. Tu kalau pembatal-pembatal solat. Berarti pembatal tauhid taklah sah tauhid lah. Untuk itu diulang balik. Kalau solat diulang balik. Diulang bertauhid balik itu diubah. Yang pertama, pembatal tauhid rububiyah ini adalah al-qawlu bi'adamil khaliq. Ucapan orang yang mengatakan tidak adanya sang pencipta. Orang apa yang meyakini jodoh itu? Ateisme. Ya banyak di negara wak asal. Di Indonesia negara wak di tak buruan kita ada. Tapi di Indonesia banyak macam. La ilaha illallah. Tapi ada zaman PKI dulu kan? Jangan bayangkan tuh. Ada kajian khusus dulu di Taluk Banten membahas tentang ateisme, komunis, la ilaha illallah. Tidak seketik dah. Banyak. Dan Indonesia kok yang dihadapi dehnya berbeda dari orang-orang luar negeri. Kalau yang luar negerinya misalkan seperti di Pakistan, di India kan ada tulisan-tulisan para ulama tentang ateisme, liberal dan yang lain-lainnya. Itu tidak sebanyak atau tidak sefakta di Indonesia. Aku model. Kalau di Indonesia kok ikut mabuya tahun-tahun ya kini lain di kota. Kalau dulu di kampung kau mabuya, di belakang mabuya lain lo partai. Di samping mabuya tako beda lo partai yang cik P3, yang cik PKI, yang cik lain nasionalis. Apa yang kan? Berarti kan nyata yang dihadapi itu. La ilaha illallah. Makanya dulu buya-buya kita seperti Buya Muhammad Nasir, Buya Hamka dan buya-buya di zaman itu, mereka dengan keras membantah orang-orang ateis, orang-orang kapitalis, orang-orang sekuler. Baik, balik ke kaji kau lihat, kok panjang akaliku. Jadi orang-orang ateis ini sampai kini masih eksis di negeri Indonesia ini. Bahkan semakin berkembang dan banyak masuk ke kalangan-kalangan akademisi, intelektual, anak-anak muda, orang-orang yang terpelajar. Yang paling penting itu terdidiknya tidak terpelajar. Baik. Pada kesempatan ini kita cukupkan pembahasan tentang ateisme sampai di sini. Yang kedua, tengok maslahatnya besok. Ini kalau ateisme kau kalau sampai subhan harus dibantah. Tak cukup dia kau tu. Kau sampai subhan, anda sampaikan bantahan dah masuk subhan dah bahaya. Subhan itu menyambar-nyambar sementara hati kita lemah. Yang kedua, orang yang mengatakan al-qaulu bi ta'addudil alihah, berbilangnya pencipta. Tidak pencipta renanya. Perkataan ini batil karena Allah Ta'ala sudah menyebutkan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa, ahad. Taib. Dan orang-orang yang mengatakan ini, Allah Ta'ala berbilang atau Tuhan berbilang, itu adalah kelompok-kelompoknya. Ada yang namanya dualisme, yaitu meyakini adanya dua Tuhan. Dan orang yang meyakini dua Tuhan ini ada pula kelompok-kelompoknya. Ada namanya kelompok Sunawiyah, yaitu yang meyakini cahaya dan kegelapan adalah dua perkara yang azali. Azali itu adalah yang kalau alam ko namanya
sesuatu yang baru, muhdats, diciptakan Allah Ta'ala. Ya, arti sesuatu yang baru. Tapi qadim ada sesuatu atau azali. Azali itu sudah ada dari sananya. Jadi yang bersifat azali itu hanya Allah. Kalau makhluk itu tidak azali. Semua makhluk itu tidak ada dari sananya. Berarti tidak azali. Makhluk itu diciptakan. Tayyib. Lalu mereka mengatakan bahwa cahaya dan kegelapan adalah perkara yang azali. Tayyib. Ada lagi kelompok yang majusi. Yang kedua kelompok majusi, yang meyakini ada dua kekuatan di alam semesta ini. Ada kekuatan cahaya, yakni api, dan kegelapan. Hanya saja mereka memandang bahwa yang qadim azali hanyalah cahaya, sedangkan kegelapan tidak. Di hadis tidak qadim. Qadim itu tahu? Qadim itu memang lado dari sononya sudah ada. Itu dia. Kalau yang tua-tua dulu, kalau le mukanya qadim sifat koyongnya. Kalau ndak qadim ndak jadi danyanya. Jadi maksud qadim tu ialah dari apa? Kalau tutu banyak lah mana qadim deknya. Ada qadim tu ya putui. Dan qadim sebenarnya maknanya dan sudah ada dari sananya. Tak perlu panjang pun. Kemudian ada lagi Al-Manawiyah, yaitu pengikut Mani bin Fatak. Mereka meyakini bahwa alam ini tercipta dari dua zat yang azali. Akan tetapi mereka berbeda pendapat lagi bahwa keduanya berbeda dari sisi jiwa, bentuk, perbuatan, dan pengaturan. Apa itu? Tak perlu perpanjang. Kemudian ada lagi kelompok yang kedua dari yang meyakini berbilangnya Tuhan itu, namanya Trinitas. Tadi kan yang pertama tadi dua Tuhan-nya. Yang ikut tiga Tuhan-nya. Yang meyakini tiga Tuhan ini ada pula modelnya. Yang pertama orang-orang Hindu. Orang Hindu meyakini tiga Tuhan. Ada namanya Tuhan Brahmana, ada Tuhan Wisnu, ada Tuhan Siwa. Dan kelompok yang kedua orang-orang Nasrani yang menyatakan Tuhan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Dan keyakinan model mereka ini nyata bagi Islam itu kebatilan. Tapi sayang, semakin dahsyatnya pemahaman sekuler, pemahaman orang-orang liberal di negeri ini. Lihat ketika kedatangan Paulus kemarin, sampai ada tokoh besar, tokoh agama mencium kepala Paulus, menyambut kedatangan Paulus dengan alasan berdalil Allah memuliakan Bani Adam. Ya, la ilaha illallah. Dalil Quran deknya kalau toleransi itulah jolil. Padahal banyak ayat lain yang menjelaskan bahwa kebatilan yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. La ilaha illallah. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahul musta'an. Dan kalau ada yang menyatakan bahwa sekarang orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa semua agama itu juga betul. Tunggu dulu. Itu belajar dari mana? Sebab sejarah gereja beda. Misi Paulus datang ke Indonesia itu kalau cara Islam pergi berdakwah dengan segala model dan cara yang dilakukannya. Aku panjangnya ke dia. Enggak selesai kayaknya. Taib. Jadi yang mengatakan yang berbilang Tuhan bita'addudil al-qaulu bita'addudil alihah ada dua. Yang pertama dualisme, yang kedua trinitas. Dualisme tadi ada tiga, yang trinitas ada dua. Trinitas ada Hindu dan ada Nasrani. Kemudian pembatal tauhid rububiyah yang ketiga. Kalian tidak kono suara kan? Alhamdulillah. Yang ketiga adalah orang yang mengatakan al-qaulu biwujudir rabbi ghairillahi.
adanya Tuhan selain Allah. Kalau nan pertama tidak ada Tuhan. Kalau nan kedua berbilang Tuhan, ada dua, ada tiga. Kalau nan ikut tidak, adanya Tuhan selain Allah. Perkataan siapakah ini? Ikut perkataan Fir'aun dan Namrud juga. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ada yang ngerti Tuhan kalian yang tingginya ya. Demikian pun dengan Namrud. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, dahulu Ibrahim alaihissalam menentang mereka, ya, untuk menunjukkan kebatilannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Walaupun sebenarnya mereka ini juga hati kucir meyakini Allah, tapi itulah kesombongan. La ilaha illallah. Sebenarnya di dalam surah An-Naml ayat yang ke-14 Allah Ta'ala menyebutkan tentang Fir'aun ini. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkari kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran, yakinnya. Tapi itulah ya, percaya sebenarnya, tapi kesombongan yang membuat diri mereka menyatakan mereka adalah Tuhan. Demikian pula dengan siapa? Dengan Namrud. Ya, la ilaha illallah. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Dulu ketika Fir'aun ini mengatakan dirinya adalah sebagai Tuhan, makanya Musa mengatakan qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat itu melainkan Rabb yang memelihara langit dan bumi. Nah, berarti kesombongan yang menjadikan mereka seperti itu, sehingga akhirnya mereka betul-betul menjadi makhluk yang terlaknat. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan dulu Namrud alaihissalam ketika dia mengatakan bahwa dirinya bisa menciptakan, bisa pula mematikan dan bisa menghidupkan, maka ketika itu Ibrahim alaihissalam membantah dia. Karena Allah Ta'ala ceritakan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Kata Allah, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya, tentang Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, apa kata Ibrahim? Ditantangnya Namrud. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala itu bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud pula berkata begini, qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya dia? Dia adanya orang, dua orang dibawa dia. Dan seorang dibunuh aja. Ayang seorang lepas-lepas duit dia. Tak dibunuh aja dah. Kan bisa ada dan nyanyinya. Yang seorang dibunuh aja, ayang seorang adilope dia. Kata Namrud, itulah cara dia menghidupkan dan mematikan. Yang seorang lepas-lepas duit, yang seorang ayah dibunuh adiknya, mematikan. Akhirnya Ibrahim berkata, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal ma'rib fabuhital ladzi kafar. Apa kata Ibrahim alaihissalam untuk membungkamkan mulut si pendusta ini? Sesungguhnya Allah Rabb bisa menerbitkan matahari dari timur. Tobi di timur. Lalu Allah Subhanahu wa taala terbenamkan dia di barat. Tobi di timur, tobonam di barat. Kalau ia bisa dianginya, cukup. Tobi lo dari barat diganti fa'ti biha minal ma'rib.
Ang tobin bu matahari itu ada ibaratnya. Kok ia lebih bisa. Kan tobin dari timur atau golab di barat. Akhirnya kalau ia lebih bisa dah, coba tobin dari barat. Kok ia lebih bisa? Fabuhital ladzi kafar. Terbungkamlah orang yang kafir ini. La ilaha illallah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan keyakinan ini itu namanya keyakinan adanya Tuhan selain Allah. Baik. Dan sesungguhnya orang Buddha bukan orang Buddha, Budanya. Buddha itu siapa? Orang. Ya. Agama Buddha, agama pengikut si Buddha. Buddha itu orang besar. Buddhanya dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Beda dengan Fir'aun dan Namrud. Namun pengikut-pengikut Buddha inilah yang berlebihan, yang kemudian mempertuhankan Buddha. Buddha tidak pernah menciptakan apapun. Buddha hanyalah orang bijak. Bahkan sahabat-sahabat di zaman awalnya juga tidak mempertuhankannya. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Sahabat-sahabatnya sama sekali tidak menyembah Nabi Isa. Murid-muridnya tidak ada menyembah Nabi Isa. Hingga datanglah Paulus dan pengikut-pengikutnya di zaman belakangan mulai melakukan penyembahan atau mempertuhankan Isa alaihissalam. La ilaha illallah. Baik. Latigur. Yang keempat, pembatal tauhid rububiyah adalah al-qaulu biqidamil alam. Pendapat orang yang menyatakan azalinya alam ini. Yang azali itu hanya Allah. Kalau alam makhluk ini hadis. Azali itu artinya adalah sudah ada dari sananya. Hadis sesuatu yang baru diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi ada orang yang menyatakan bahwa alam ini azali. Mereka mengatakan bahwa alam ini ada bersama adanya Tuhan. Alam kolado bersama adanya Tuhan. Baik. Padahal yang kalaulah alam ini ada bersama adanya Tuhan, berarti sama-sama adanya kan? Berarti Allah bukan khaliq. Batillah pendapat ini. La ilaha illallah. Maka untuk itu sebagian para ulama kita terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang seperti ini. Sebagian ulama dalam sejarah Islam maksudnya. Dan asalnya ini adalah keyakinan yang berasal dari orang-orang barat. Aristoteles, Plato, Plotinus. Ya. Jadi keyakinan yang seperti itu berasal dari apa? Itu Aristoteles, Plato, DLL dan kawan-kawan DKK. Lalu ketika mereka mengatakan bahwa alam ini adalah azali, tidak apa? Alam ini adalah qadim, berarti ada bersama dengan adanya Allah. Akhirnya sebagian tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina terpengaruh. Maka untuk itulah bahwa Imam Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina. Mengkafirkan Ibnu Sina dengan 3 sebab. 1, mengatakan alam itu qadim. Apa qadim? Ada bersama Allah. Yang kedua, Allah mengetahui global dan tidak detil. Yang diketahui Allah itu global aja, yang detil tidaknya. Hari kiamat hanya dibangkitkan ruhnya saja. Itulah keyakinan Ibnu Sina yang membuat Imam Al-Ghazali meyakini bahwa mengkafirkannya, meyakini bahwa dia kafir atau mengkafirkannya. Sebab meyakini hari kiamat hanya dibangkitkan ruh saja, bukan jasad, ini seperti keyakinan orang-orang kafir. Mayuhil idhama wa hiya ramim. Ya, enggak logis kan itu ya. Masalah jadi tulang, jadi tanah bangkit lo balik, itu kan ucapan orang-orang kafir. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Sina
dalam risalahnya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan dia menyatakan bahwa yang bangkit fisik jasad itu hanyalah itu majas, tidak hakiki. Walaupun akhirnya perkataannya Al-Ghazali itu dibantah oleh Ibn Rushd dan yang lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Nah, Mas Azan silakan. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Pembatal yang berapa boleh? Kelima. Baik. Pembatal yang kelima. Yang kompak tadi lah selesai tadi. Alah selesai. Dalil-dalil lolon tadi nih. Baik. Orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak, alam ini adalah qadim sebagaimana Allah taala juga qadim atau Allah taala azali. Tapi menyebut nama Allah memiliki nama qadim, ini menetapkan nama Allah itu beda lagi. Ini menjelaskan saja. Allah itu terdahulu. Jadi sudah ada Allah Ta'ala, dan makhluk ini tidak ada bersama alam. Dalilnya adalah firman sabda Nabi SAW, kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Bahwa dalil yang jelas dan tegas dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwa alam ini bukanlah azali. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan dahulu Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Karena Julin, lalu Allah Ta'ala menciptakan alam, dan pada pembahasan sebelumnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan adalah arash dan ada yang mengatakan al-qalam yang pertama, dan waktu itu kita sebutkan insyaallah pendapat yang kuat adalah arash. Jelas ya? Yang kelima, yang membatalkan tauhid rububiyah adalah al-qawlu biwujudil mudabbiri ghairillahi biiznillah. Bahasanya adanya yang mengatur. Adanya yang mengatur. Sebagian alam semesta ini selain Allah, adanya yang mengatur sebagian alam semesta ini selain Allah, biiznillah, dengan izin Allah juga. Dan ini tersebar keyakinan ini kepada satu para dukun yang meyakini, contohnya yang mereka meyakini bahwa pantai selatan diatur oleh Nyi Roro Kidul. Kan ya dukun yang meyakini itu kan, atau keyakinan klasik orang-orang terdahulu tradisional. Demikian juga yang kedua adalah golongan orang-orang Rafidah Syiah yang menyatakan bahwa dunia dan akhirat adalah milik imam mereka. Ini di mana para imam mereka mengatur dunia dan akhirat ini sesuai dengan yang mereka kehendaki. Sehingga imam-imam mereka menurut orang Syiah mengetahui ilmu ghaib. Mereka mengetahui kapan mereka akan mati. Mereka tidak mati kecuali dengan izin mereka. Sebenarnya tentang mengetahui kapan mereka mati itu memastikan yang tidak boleh. Tapi tanda-tanda mati ada. Tadi kami ceritanya juga. Sebab para ulama juga menyebutkan seperti Ibnu Qudamah dalam kitabnya dan yang lain, itu ada alamatul mauti, tanda-tanda kematian. Dan orang-orang yang mempelajari ini, para ulama kita tahu berdasarkan juga hadis di mana ada ketika sahabat datang menengok Nabi, dan ketika Nabi SAW sudah sakit, sahabat bertanya, bagaimana kondisi Nabi? Ini sudah mulai membaik. Akhirnya dibantah oleh sahabat lain, tidak. Saya melihat tanda-tanda kematian Bani Hashim pada diri Nabi. Dan ternyata memang betul Nabi tidak beberapa lama esok harinya meninggal dunia. Berarti ada tanda-tanda kematian. Kalau orang tua-tua dulu kan pandainya kan, nan salah memastikan. Mungkin boleh jadi juga ilmu itu dapat dari para ulama. Wallahu ta'ala alam.
kecuali memastikannya seperti iko yupaya tak diuraikan. Biarlah ya. Ada dulu mama ambonya di kampung lah. Adalah kampungnya di kampung Deludai. Salamnya sama ambo besok, dan kalau topik hari bilang bulannya tanggal sekian bulan poso besok dan meninggal lainnya. Halah ditetung nya. Alhamdulillah belasan tahun umurnya setelah itu. Bayangkan anak judi itu yang tak buyar. Tapi nampak dari sisi fisiknya tuh, bahwa ini sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama. Coba apa tanda ustadznya? Bisa lo mempelajari itunya, tapi tidak lo perlu dompet matur, tidak risiko kaji gini. Dan para pakar-pakar kesehatan Tibun Nabawi, ya itu paham, yang ahli lah. Lebih tepat belajar kepada mereka. Ini tapi memastikan bahwa ini orang mati itu tidak boleh. Jadi ini kurang mati dengan sekian itu tidak tepat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan imam-imam Syiah meyakini seperti itu. Ada lagi tidak selain orang-orang Syiah? Ada orang-orang Sufi yang meyakini bahwa sebagian alam ini diatur oleh ulama-ulama yang bergelar wali, ulama yang sudah mati pula. Dan wali itu mereka bagi pula, ada namanya wali kutub, ada namanya wali abdan. Wah, banyak macam wali. Dan awak tentu dia awak wali negeri, wali desa, dan awak lah kodok jadi wali ya mak, jadi wali murid. Itulah laba ganti-ganti. Allah nusaan. Wali kelas lainan guru kan? Alhamdulillah. Tapi mereka meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikasih Allah kun. Apa tuh kun? Kalau kata Syekh Abdul Qadir jadilah kun, maka jadilah dia. Bermacam-macam. Bahkan mereka meyakini bahwa sebagian wali-wali itu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bisa mengeluarkan seseorang dari neraka. Bayangkan tuh. Kalau memberi syafaat dengan izin Allah ya boleh, bisa. Tapi semuanya di alam ini tidak ada yang wali-wali yang mengatur. Ya. Dan ini ada ilmu mereka. Dulu Cubolo jumpolo dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada pula ilmu-ilmu tertentunya. Diamalkan ini. Beko masuk mimpi atau dibentangkan tali. Kalau putih tadi itulah datangnya atau diletakkan botol-botol, abeko bunyi-bunyi botol tadi, itulah tiboirnya. Jadi orang-orang yang seperti ini keyakinannya itu bahaya. Ini bisa membatalkan tauhid karena meyakini bahwa sebagian alam ini diatur oleh para wali-wali. Allahul musta'an. Kalau keyakinannya seperti itu. Yang keenam. Pembatal tauhid rububiyah adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini adalah keyakinan Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala bersatu dengan makhluknya. Ya. Tapi keyakinan ini sampai kepada kita. Kajinya lekodoanya biko. Nanti diulangnya lah. Alun sabunun bodun, alun bumi, alun ado langit. Alun aras, alun Allah bernama Allah. Bayangkan alun Allah bernama Allah. Apa nama Allah ketika itunya? Kok dicari itu dukun 10, 3 dapat nama Allah. Bayangkan dah. Kalau datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bahkan banyak perselisihan. Itu la ilaha illallah. Sampai kawan akhirnya apa? Allah Ta'ala menciptakan yang pertama kali adalah Nur Muhammad. Nur itu bertasbih 70.000 tahun lamanya. Itu terdapat dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Batasobiyahnya. Bertasbih. Kalau itu dukunnya batasobiyah. Beko hidupnya. Longgaknya. Di dalam kitab itu tidak ada yang lain namanya. Akhirnya Allah letakkan cermin. Malulah Nur tadi. Meneteslah keringatnya. Itu dukun lain lah dia. Wah, wak Tuhannya.
Oh, ndaknya Allah Ta'ala, bunyi Allah Ta'ala, ndak, Tuhan dan Tuhannya nya. Kalau iyo, cuba nyondok ang duninya. Nyondoklah Muhammad, dapik dia Allah Ta'ala. Kini cuba dia nyondoknya nya. Nyondoklah Allah Ta'ala, ndak dapik dia Muhammad dah. Apa sebab Allah menyondok dalam tubuh Muhammad? Ikut dikaji. La ilaha illallah. Tapi kaji nan condiko, alai dia, Allah separawih ada terwujud lah. Kalau kaji dan condiko menyatu dalam tubuh awak. Contoh yang Nasrani, Allah menitis dalam tubuh Isa. Kalau dalam wihdatul wujud, Allah menyatu dengan alam. La ilaha illallah. Tak ada lain. Tingkatan kajinya apa? La ilaha illallah tu dan pertama la ma'budah illallah. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Itu onda kaji bersyariat tu. Ya ada syariat hakikat tarikat makrifat. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Makanya zikir tu beda-beda. Ada zikir syariat namanya ya la ilaha illallah. Ada zikir tarikat Allah. Ada zikir hakikat ya Allah. Kalau zikir makrifat ya hu. Wah, tu bunyinya. Sampai ada dulu yang ngambil dongau langsung dari orang ngaji-ngaji di kampung. Hu-nya. Cubalah hu-nya. Hu tu dengan Allah rasanya. Apa tu hu? Angin. Cuba dong. Tapi ndak angin nampak bunyinya. Ndak angin di luar, angin di dalam, tak ada mana-mana angin. Allahul musta'an. Allah disebut angin. Dan berbagai macam keyakinan yang seperti itu. Atau seperti la ilaha illallah tadi, diartikan tidak ada yang disembah. Alul lagu. Ujung-ujungnya la maujuda illallah, tidak ada yang wujud ini kecuali hanya Allah. Tak ada kecuali hanya Allah. Itu tu keyakinan wahdatul wujud manunggaling kaulah Gusti. Dan ini baik di Jawa, di Sumatera, keyakinan yang seperti itu ada. Dan manakala saya menengok buku-buku yang tua-tua tu, ada ayun sabita, ada ayun kharijah, dan jika ditelusuri, ini keyakinan yang datang juga dari Syiah. Allahul musta'an. Dan memang kalau kampar kiri ke dulu, kalau kita baca riwayat-riwayat yang ada tu, agama yang masuk pertama kali ke kampar kiri katanya Syiah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kita perlu telusuri juga. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ketujuh, keyakinan bahwa berhala memberikan manfaat dan mudarat. Berhala itu mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya. Jadi sebagian mereka meyakini seperti itu. Allahul musta'an. Baik, kena keterbatasan waktu. Kemudian selanjutnya, yang batalkan tauhid rububiyah adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Tapi ada syarat. Dia meyakini bahwa selain Allah juga berhak untuk mengeluarkan hukum yang setara dengan hukum Allah. Jadi ini berhukum dengan hukum Allah, tapi ia meyakini selain Allah juga berhak menetapkan hukum selain hukum Allah. Juga berhak menetapkan hukum. Baik, setara dengan hukum Allah. Atau dia meyakini bahwa hukum yang lain dari hukum Allah itu lebih baik dari hukum Allah. Itu bahaya. Tapi ada pun orang-orang yang berhukum selain hukum Allah, namun dia tetap meyakini bahwa hukum Allah adalah sebaik-baik hukum dan manusia tidak berhak menetapkan hukum, itu tidak jatuh ke dalam syirik besar. Tidak masuk ke dalam pembatal tauhid rububiyah. Baik, yang kesembilan. Keyakinan bahwa gerakan yang muncul atau munculnya bintang-bintang dan planet mempengaruhi kejadian alam ini. Ini membuat tauhid rububiyah kita menjadi batal. Kalau tengok sinyak labi kotu, tengok sinyak lai kotu. Abu lanjutkan dulu segini. Itu yang nawakid yang membatalkan. Kita masuk kepada nawakis yang mengurangi nilai-nilai la ilaha illallah, yang mengurangi kupon tiongkok. Sebab kalau nawakid mudah insyaallah tidak masuk orang. Tapi kalau nawakis secara ringkas dulu ya. Nawakis ini
yang mengurangi atau yang mengotori nilai tauhid rububiyah, itu bahaya. Pertama, bersumpah dengan selain Allah. Sebab Nabi menyebutkan man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat kekufuran atau berbuat kesyirikan. Ya, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah nanti nama negeri dan itu hati-hati. Baik. Ini kadang-kadang mereka fanatisme itu membuat kita bisa saja bersumpah atas nama organisasi, atas nama suku, atas nama negeri. Itu bahaya. Yang kedua, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nikmat najolenya nikmat Allah, tapi dari sisi ucapan itu tergelincir kita. Kita juga yakin, tapi tergelincir kita. Seperti orang yang mengatakan, kalau ndak dek polisi itu dan talah lazab dan utanginya. Secara zahiriyahnya kan, tapi mengurangi nawakis tauhid rububiyah. Kalau ndak ada apa aturan talah labi dan itu sering terjadi dalam lisan-lisan kaum muslimin. Ini mengurangi nilai tauhid rububiyah. Itu apa cara Ustaz? Kan ini mah dan menyelamatkan awak. Tidak cara cakap dah. Caranya adalah alhamdulillah dihindak Allah Ta'ala melaluinya dan potong ditolong. Selamat. Itu cara. Jangan tinggalkan Allah. Alhamdulillah ditolong dan Allah Ta'ala melaluinya. Mantap. Kalau tidak lantas doa aku lah dia doa. Itu boleh juga. Sebab kalau tidak ditolong oleh Allah, tak doa pula awak tidak tentu dia awak. Boleh. Jadi menyandarkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang memberikan nikmat. Termasuk keselamatan. Kemudian yang ketiga, menyandarkan nikmat kepada Allah juga kepada selain Allah dengan gandengan. Seperti yang ditegur Nabi, Masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Atau laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Kalau tidak ada Allah saratu fulan tu saratu oju tu. Kalau tidak ada Allah saratu oju tu antalah. Ayolah mo dan tidak boleh. Lalu bagaimana caranya? Dalam kalimat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu masya Allah wa syaa fulan, walakin qulu masya Allah tsumma syaa fulan. Jangan kamu ucapkan kehendak Allah dan kehendak fulan, tapi ucapkanlah kehendak Allah lalu berkehendak si fulan. Jadi kalau hendak Allah melalui tadi itu pas. Kalau bahasa awak dibuat bahasa awak, itu dia. Kalau hendak kehendak Allah melaluinya tu entahlah. Jadi harus ada sandaran lisan kita tetap kepada Allah. Sebab nikmat itu adalah nikmat yang datang dari Allah. Dan ini bahaya. Kalau dak alam sekolah dan luntala kan itu kayaknya. Bahaya. Kalau dak alam buat kebun sawit pun tala. Yalah mo saya tengok kawan-kawan cendoh sama sekolah. Mo saya duit abi menakik baikan awak lew kojo-kojo babalak dulu. Akhirnya kalau jadi bos kayu. Maka nikmat jangan sandarkan kepada kayu, jangan sandarkan kepada sawit. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Ndak adu dinar dirham itu kan piti. Ndak adu yang menyembah. Menyembah piti yang ndak adu yang mengakui. Ya dan nyembah piti ndak adu itu. Tapi ketergantungan hatinya kepada dinar dan dirham. Berarti celaka hamba ringgit, celaka hamba sawit, celaka hamba duit. Ketergantungan hati. Sehingga keluar dari lisan. Kalau tak ada kebun sawit kon tala kata dia ya nak potong sekolah. Iyo secara zahir tapi mengurangi nilai tauhid rububiyah. Itu apa cara? Kalau landak dia adalah ta'ala zoki dan melalui sawit kon tak nak tontuk dan tanda apa cara jalan hidup enggak. Itu boleh. Alhamdulillah lah dia adalah ta'ala rezeki dapat sawit itu boleh. Sandarkan dulu nikmat itu kepada Allah. Karena wa ma bikum min nikmatin fa min Allah.
apapun yang kalian dapatkan tidak ada lain selain dari nikmat itu melainkan hanya dari Allah. Makanya di kala pagi awak Allahumma ma asbahabi min nikmatin au bihadin min Allahumma ma asbahabi min nikmatin au bihadin apa? Tidak ada ya Allah satu nikmat pun yang engkau berikan kepadaku, ya, dan dari makhluk melainkan faminka wahdak, melainkan hanya dari engkau juga ya Allah. Kemudian yang keempat, protes terhadap takdir dengan mengatakan seandainya. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh mengucapkan seandainya, ya. Sebab kata seandainya hanyalah membuka pintu setan. Kok sedih kula potang caro, mungkin dapat gak baliknya. Tapi ucapkanlah masya Allah, qadarullah atau qadarullah. Jangan qadarullah, kadar beda. Tapi qadarullah atau qadarullahu. Kalau qadarullahi, kalau ru bacanya hi, qadarullahi. Kalau qadarullahu, kalau dibontin qadarullah atau qadarullah. Aku bersawa takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang dikehendaki Allah ia perbuat. Itu keinginan topik. Itu penyempurna tauhid kita. Atau apa lagi? Mencela waktu, mencela zaman, tak boleh. Kadang awak itu kira waktu kau cela tauhid. Ya aduh apa ya kini hanya. Wakotu ala apa soalnya. Naibu zamanana wal aibu fina. Wa ma li zamanina aibun fi siwana. Naibu zamanana wal aibu fina. Kata Imam Syafi'i, kita mencela zaman naibu zamanana wal aibu fina. Ya, kita sering mencela zaman. Padahal aib itu yang salah adalah diri kita. Walau nataqaz zamanu bihi la ramana. Ini perkataan Imam Syafi'i. Sekiranya waktu itu bisanya berkata, dia akan mencela kita. Seketik salah kotu, ketik kotu tak ada, ketik kotu salah, dan salah awak dapat dia mengatur waktu tidak boleh kita cela. Misalkan mencela waktu pagi, mencela waktu sore, kena Nabi sebutkan tersebut dahar. Jangan kalian cela masa, jangan cela waktu, karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatur waktu. Allah yang mengatur waktu, Allah yang membuatkan mengatur waktu. Dikit lagi, keenam, mencela angin. Karena Rasul pernah menyebutkan la tasabburih, jangan kalian mencaci maki angin. Kadang atau yang ladang-ladang mau tahu lah tibu angin tadi. Sehingga tumbang kadang-kadang orang tutu dulu itu laku angin me contohnya boleh. Kau mencontohkan dalam kajian saja. Itu tidak boleh. Fa idza ra'aitum ma takrahu fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu, jika kalian melihat ada sesuatu yang tidak kalian suka, maka ucapkan saja Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, berilah kami mohon kepadamu kebaikan angin ini, wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan wa khairu ma umirat, dan apa kebaikan yang dibawanya, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini ya Allah, dan keburukan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang untuknya kau perintahkan. Jadi tidak boleh kita mencela angin. Ini masih ada yang lain-lain tapi tidak terlalu pembahasan yang berat, maka kita cukupkan sampai di sini. Di antara hal yang melemahkan tauhid rububiyah kita, dan yang sering terjadi ucapan seandainya, ucapan apa kalau ndak tadi, maka untuk itu ini yang perlu kita kokohkan diri kita, kalau tidak bahaya. Sebab tauhid itu tidak hanya ada di hati tapi juga terwujud melalui lisan dan anggota badan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.